Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 28 April 2025 dimulai. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel, barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Laporan pemimpin apel. Lapor apel bersama Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 28 April tahun 2025. Siap? Lanjutkan. Amanat pembina apel. Barisan diistirahatkan. Untuk istirahat. Selamat pagi buat kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Dan semoga bahagia selalu. Amin. Kurang semangat, bahagia selalu. Amin. Hidup kan ujungnya kan bahagia toh. Amin. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan semua keluarga besar ASN Pemprov NTT yang saya kasih dan banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan karena kita hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa memulai kegiatan kita selama seminggu ini. Semoga dalam kegiatan kita masing-masing di dalam dan di luar kantor selama seminggu ini kita bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas yang sudah disepakati bersama di OPD masing-masing dan senantiasa diberikan kemampuan untuk mengatasi berbagai hal dengan baik. Yang kedua, kemarin hari Sabtu pimpinan OPD semua sudah rapat dengan kami untuk melaksanakan dan membahas evaluasi dan berbagai rekomendasi untuk mulai menghitung mundur 100 hari Melki Joni. Jadi kami sudah bahas dengan lebih detail lagi bagaimana dalam 100 hari ini mesti ada catatan tentang apa yang sedang, sudah dan akan dibuat oleh Melki Joni, oleh kita semua. Dalam 100 hari ke depan ini sudah bisa ada gambaran yang lebih konkret dan itu menjadi landasan kita untuk 5 tahun ke depan berjalan bersama untuk mengurus NTT dalam wadah, dalam organisasi kita ASN Pemprov NTT yang kita cintai ini. Sudah banyak kali dibahas dan kemudian diputuskan dikerjakan nanti ke depan mulai hari ini dan seterusnya. Mulai dari urusan penanganan stunting melalui posyandu, nanti kita akan upayakan kurang lebih nanti belasan ribu orang kader-kader posyandu bisa menjadi garda terdepan yang lebih efektif lagi mengerjakan penanganan stunting di seluruh NTT. Nanti semua OPD terkait harus bekerjasama untuk itu. Yang kedua, gerakan beli NTT. Saya senang karena semalam di salah satu grup para akademisi NTT seluruh dunia ada rencana untuk membuat komisi beli NTT, di mana produk-produk andalan NTT yang memang sudah memenuhi persyaratan itu kita wajib gunakan dalam berbagai kegiatan. Ya. Jadi saya berharap agar dan saya minta dan saya dorong dan saya tugaskan seluruh OPD se-NTT di kita di lingkup provinsi ini dan kita teruskan ke berbagai daerah se-NTT.
kalau ada barang-barang yang sudah dimiliki oleh orang NTT yang diproduksi di sini, air mineral, kopi dan sebagainya, itu utamakan pakai itu dulu sebelum kita pakai produk dari luar NTT yang datang ke sini. Saya ingatkan lagi bahwa defisit perdagangan NTT 51 triliun. Ini data BI ini, gedung depan kita ini. Jadi NTT mengirim barang keluar 7 triliun, kita membeli barang dari luar ke sini itu kurang lebih 59 triliun. Defisit NTT ada 51 triliun. Salah satu penyebab defisit adalah kita tidak bangga dengan produksi NTT. Jadi mulai hari ini masih perkuat lagi, yang sudah ada produksi di NTT wajib hukumnya beli dan taruh di kantor-kantor kita di seluruh OPD. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Jadi kantor gubernur sekarang saya dan Pak Wagub itu di tempat kami itu pokoknya kami taruh air mineral produk NTT, UMKM kami taruh di situ biar orang makan minum dari situ. Jadi ini juga buat kita di satu lingkup Pemda provinsi ini semuanya diharapkan untuk beli produk-produk NTT yang memang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Nanti kami sudah putuskan nanti akan ada gerai satu di bandara, ada gerai gerakan beli NTT. Seluruh produk dari NTT yang memang berkualitas memenuhi ketentuan kita mau taruh di situ untuk bisa nanti menjadi bagian dari kita mempromosikan produk-produk NTT dengan baik. Yang ketiga, One Village One Product. Itu juga sama, kemarin saya sudah dapat kabar, sudah ada rapat. Nanti seluruh NTT ini minimal satu produk dari setiap desa itu mesti kita promosikan, dan nantinya akan menjadi bagian dari setiap desa itu mesti ada satu produk unggulan. Jadi semua OPD terkait, Bapak Ibu di semua level, baik yang punya eselon ataupun yang tidak, tolong kita dorong betul agar minimal di desa kita masing-masing ke depan ini mesti ada produk unggulan. Jangan kita bangga menjadi PNS yang hebat di NTT sini di lingkup provinsi kalau kampung kita itu ternyata tidak ada yang bisa dikembangkan dari desa kita, masih hidupnya masih begitu terus. Jadi nanti semua ASN di lingkup provinsi ini di kampungnya masing-masing didorong agar minimal ada satu produk unggulan. Nanti kita cek nanti ada 17.000 lebih ASN ini, itu masing-masing kalau kita bagi ada kira-kira mungkin dari 3.137 ini kena 2.000-an aja, itu sudah bisa membantu meningkatkan produksi daerah. Jadi ini juga kita akan buat bahwa satu kabupaten minimal satu produk unggulan, nanti 2 dan seterusnya kita kembangkan pasca 100 hari. Yang berikut lagi kita dorong agar ada peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi kami juga sudah bahas kemarin agar nanti semua potensi pendapatan daerah, pajak retribusi dan sebagainya yang dimungkinkan untuk kita tambah lagi itu mesti kita perkuat ke depan agar daerah ini kalau dia PAD makin besar itu kita bisa belanja dengan baik untuk kebutuhan-kebutuhan di NTT, juga kesejahteraan ASN. Kita bisa urus baik itu apabila PAD-nya makin besar, sehingga nanti untuk kesehatan pegawai dan sebagainya bisa kita tingkatkan dengan baik. Pak Tito Karnavian mengingatkan bahwa kalau tidak kita kembangkan dengan baik PAD ini, daerah di NTT ini, kita juga di provinsi ini bisa tidak akan bisa memutus mata rantai kemiskinan apabila PAD tidak kita kembangkan dengan baik. Berikutnya juga kami pastikan bahwa nanti dalam waktu dekat segera ada proses untuk membenahi di eselon 2 sudah selesai, kami sudah wawancara. Mudah-mudahan dalam minggu ini, selamat-selamatnya minggu depan sudah bisa keluar berbagai persyaratan teknisnya, bisa kita kemudian lantik, dan kemudian kita akan menuju ke eselon 3 dan eselon 4 untuk kita rapikan lagi. Yang masih kosong cukup banyak, ada ratusan lebih nih saya lihat. Ini akan kami lakukan ke depan dalam rangka perbaikan untuk berbagai hal. Yang berikutnya lagi untuk pendampingan sekolah-sekolah untuk yang anak-anak yang makan masuk TNI Polri, sekolah kedinasan juga mungkin kampus-kampus terbaik dalam luar negeri. Kami kemarin sudah bahas ternyata cukup banyak sekali sekolah kedinasan yang selama ini belum sempat kita seriusin untuk mempersiapkan anak-anak kita pergi ke sana. Saya lihat kemarin itu ternyata semakin kita lihat banyak sekali sekolah kedinasan yang bisa kita ambil. Jadi untuk semua Bapak Ibu yang ada di sini dan bagi teman-teman yang dari sempat hadir hari ini, itu kalau ada anak-anak kita yang SMA yang akan pergi sekolah itu, jangan lagi biarkan mereka pilih sekolah itu suka-suka mereka lagi sekarang. Lebih baik diarahkan. Orang tua kirim 1 bulan 1 juta itu kurang lebih, itu sayang kalau dia punya sekolah itu sekolah yang nanti pulang datang nganggur kembali. Segera fokus dorong anak-anak kita pilih kampus yang bagus,
terutama sekolah kedinasan, biar mereka pergi sekolahnya itu gratis, sebagian yang ternyata dapat uang saku, pulang pasti dapat kerja. Banyak instansi pusat yang ada di NTT ini, kita kadang-kadang ribut, kok ini yang datang orang luar NTT semua, ya karena kita tidak pernah siap untuk anak-anak. Nah nanti mulai sekarang ini, anak-anak SMA, SMK yang mau pergi sekolah itu disiapkan dengan baik. Sekolahnya ada banyak sekali itu sekolah kedinasan. Nanti dari Kadis PK akan siapkan ini semua. Juga terima kasih dan juga kita dorong agar meja rakyat juga tetap kita optimalkan. Ternyata ini dipantau dari Jakarta. Kemarin teman-teman dari beberapa kementerian dan juga dari DPR mengatakan bahwa model ini ternyata memang yang diinginkan dalam beberapa pola yang juga ingin kembangkan dari pemerintah pusat. Jadi sekali lagi, apabila ada pengaduan di meja rakyat dan diteruskan kepada OPD terkait, segera direspon. Itu ternyata bagus juga untuk kita bisa memastikan aparat sipil negara di NTT ini memang kerja dengan responsif. Dan semua pengaduan yang sudah direspon itu bisa dibikin video apabila selesai. Itu juga bagian dari kita tunjukkan bahwa Pemda Provinsi NTT juga bekerja dan responsif dan solutif dalam menangani masalah. Ratusan pengaduan yang masuk dan juga sudah banyak sekali yang diselesaikan. Dan jangan takut apabila salah, karena pasti saya, Pak Wagub, Pak Sekda dan jajaran di level lebih yang di eselon 2 ini, kami akan membackup dengan baik apabila ada 1-2 hal yang harus kami selesaikan dengan baik. Jadi meja rakyat ini tolong apabila nanti sudah diterima pengaduannya direspon segera, dan itu menjadi bagian dari kinerja Pemprov yang juga membanggakan kita semua. Berikutnya juga nanti kita mesti juga mulai siapkan diri untuk operasi Desa Merah Putih, kemudian juga sekretariat bersama yang terus dikembangkan, dan juga yang ini yang terakhir yang ke-10. Ternyata di NTT ini data menunjukkan, ini yang ke-10 yang juga harus jadi atensi kita di 100 hari nanti, itu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di NTT ini tinggi sekali. Lebih dari 70%, ya, lebih dari 70% penghuni lapas hari ini bukan lagi pencuri, perampok, koruptor, tapi penghuni lapas sekarang itu NTT ini 71% lebih itu adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan pelakunya juga itu ternyata juga anak-anak juga. Anak-anak ini sebagai pelaku iya, sebagai korban juga iya. Untuk itu karena ini sudah darurat kondisi ini di NTT, dan saya tidak lagi lihat per instansi atau per orang ataupun per bagian, ini membutuhkan juga sekarang kerja bersama kita untuk menurunkan angka ini. Angka ini menunjukkan bahwa peranata sosial di NTT lagi tidak dan sedang baik-baik saja. Untuk itu, khusus terkait isu ini juga saya minta perhatian khusus. Selama Melki Joni menjabat ini bisa kita tekan lagi agar angkanya bisa terkendali dan jangan sampai tinggi sekali seperti ini. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa di kalangan kita semua ada toleransi yang salah terhadap para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Anak-anak ini bisa laki-laki dan bisa perempuan ya. Sekarang ini juga kita jangan lagi khawatir cuma dengan anak perempuan. Anak laki-laki mesti juga kita khawatir. Banyak juga korban-korban anak-anak laki-laki, dan ini berlangsung di semua tempat tanpa kecuali. Di ASN juga saya dapat informasi juga ada, dan mungkin juga banyak. Di sekolah-sekolah, di lingkungan agama, adat apalagi, kemudian juga di berbagai instansi pemerintahan, TNI Polri juga ada. Sehingga kita tolong agar ini juga kita kendalikan dengan baik, sehingga jangan lagi lahir anak-anak NTT yang ada dalam situasi yang seperti ini, di mana kita membuat pengabaian terhadap kondisi kekerasan terhadap anak-anak perempuan. Jadi kita akan begitu mundur, kurang lebih sampai tanggal 22 Mei nanti. Masing-masing OPD tolong nanti tanya pada pimpinan OPD masing-masing apa yang perlu dipersiapkan dikerjakan dalam waktu dekat ini, dan kami akan mengecek setiap minggu agar nanti tanggal 22 Mei ini sudah bisa beres, dan nanti semua hasil kerja kita ini akan dibukukan. Jadi bagi instansi apa saja yang berprestasi akan tertulis di situ, orang per orang yang juga mempunyai prestasi akan juga tertulis di situ. Kita akan buat dalam bentuk buku, dan masih akan kita coba dalam bentuk untuk semacam video ataupun audio visual semacam itu. Tapi buku sudah pasti ada. Kita akan bikin buku terkait dengan perjalanan 100 hari Melki Joni dan kita semua dalam ngurus NTT dalam proses 100 hari ke depan sejak dilantik tanggal 20 Februari lalu. Ini saja bisa kami sampaikan. Saya berharap agar kita semua, para ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT, tetap bekerja dengan penuh semangat, dengan semangat pantang menyerah. Tidak perlu ragu untuk membuat terobosan. Nanti setelah melewati 100 hari kita akan buat lagi berbagai terobosan agar seluruh ide-ide, kemampuan dan kapasitas dari semua OPD
dari semua staf. Di luar urusan kepangkatan dan birokrasi, kami juga akan membuat pola nanti di mana para ASN yang berprestasi juga bisa menunjukkan prestasinya dalam berbagai kapasitas yang dimiliki. Kita sekarang sudah punya tim penulis di lingkup Provinsi NTT, ada puluhan orang di sana. Ada tim medsos juga yang kita bikin juga untuk bekerja, agar nanti apapun nanti kisah dari dalam pemerintahan ini bisa kita tulis dengan baik, bisa kita sampaikan dengan baik, sehingga nanti bisa kita sampaikan kepada publik luas dengan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Khusus dan terkait dengan teman-teman ASN yang mau menjadi entrepreneurship, kami sudah kerjasama nanti dengan Bank Indonesia dan nanti dengan yang lain. Akan ada pendampingan khusus nanti mungkin pasca 100 hari agar yang ingin menjadi entrepreneur sesuai aturan ya, sesuai aturan dengan tetap tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN. Nanti akan ada pendampingan agar nanti bisa menjadi entrepreneur dengan baik. Kita buka betul-betul kewirausahaan NTT dengan baik dan membuat perkembangan ekonomi NTT bisa lebih maju lagi ke depan. Ini saya bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan juga terus mencari inovasi-inovasi baru dalam memajukan Provinsi NTT sesuai dengan tugas dan juga apa yang dipercayakan pada kita di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan pasukan bisa kembali disiap. Siap! Gerak! Laporan pemimpin apel. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Untuk pagi ini memberikan semangat, mari kita yel-yel. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. NTT kompak, solid, bersatu untuk rakyat, bertarung. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Terima kasih banyak. Balik kanan, bubar jalan.